Menurut Bapak nih Pak, teknikal itu bagaimana sih Pak kalau tanpa fundamental? Teknikal tanpa fundamental itu yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis forex. Mereka pikir hanya mengandalkan teknikal saja itu sudah cukup. Kan bahwa 80% orang rugi di bisnis forex ini, technical analysis sebagai referensi untuk mengambil keputusannya. Halo, balik lagi di podcast Imperium Strategi dengan gue Putri. Dan gua Akmal. Jadi di sini kita mau bincang-bincang nih sama Pak Jo tentang forex. Di sini aku mau tanya sesuatu nih sama Bapak. Gimana sih Pak tips trading forex dari Pak Jo? Baik, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi tips trading forex ini kita asumsikan adalah bagaimana tips trading forex untuk pemula. Bagi pemula itu yang dibutuhkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan logika dasar dari trading forex itu sendiri. Yang mana logika dasar dari trading forex adalah making money atau business as usual. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Dari logika tersebut, maka kita bisa mencari tahu bagaimana atau apa-apa saja yang harus kita lakukan atau hal-hal yang harus kita pahami untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi forex ini. Hal-hal dasar itu seperti apa? Hal-hal dasar itu berhubungan dengan pemahaman teknis mengenai transaksi forex itu sendiri, berikut dengan aplikasinya, aplikasi tradingnya, dan juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, resource yang lain yang melengkapi orang untuk mengetahui bagaimana sih mendapatkan keuntungan dalam trading forex ini. Jadi kesimpulannya, untuk bisa mendapatkan atau tips yang berguna bagi para pemula adalah mengetahui logika dasar dari bisnis transaksi mata uang itu terlebih dahulu. Baik Pak, baik. Boleh lanjut pertanyaan yang kedua? Boleh, silakan. Kalau untuk kesalahan-kesalahan apa yang tidak disadari oleh pemula? Kesalahannya Pak? Baik, ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya, ya, berhubungan dengan logikanya. Jadi setelah kita mengetahui logika dasar dari bisnis transaksi mata uang ini, maka selanjutnya yang perlu dipahami atau yang perlu untuk tidak dilakukan atau yang harus dihindari adalah kita belajar dari orang yang memang tidak berkompeten dalam bisnis ini. Ya, saya bukan tidak menyalahkan orang belajar dari YouTube misalnya atau media sosial lainnya, tetapi trading forex ini atau trading mata uang online ini adalah salah satu kecabangan dari salah satu ilmu ekonomi. Sehingga pemahaman mengenai ekonomi dasarnya itu perlu diketahui terlebih dahulu. Baru kemudian kita akan memahami untuk pengetahuan dari statistiknya. Nah, kedua hal ini, ekonomi dan statistik ini adalah backbone dari bisnis online trading forex ini. Jadi yang harus dihindari adalah jangan kita merasa puas dengan setelah kita lihat di YouTube atau media sosial mengenai tips and trick trading forex, bagaimana supaya untung, bagaimana supaya kita mengetahui harga mau naik atau turun. Tidak sekedar itu saja, tapi sebagaimana wajarnya satu ilmu, maka dasar-dasarnya seperti ekonomi, statistik, itu perlu juga
pelajari dan jangan pernah mencoba menghindari hal-hal dasar di kedua kecabangan ilmu tersebut. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir nih ya. Ya. Broker apa yang aman untuk semua trader? Broker yang aman ya. Bicara mengenai entitas bisnis, tentu kita perlu pahami dulu bahwa di balik satu perusahaan itu terdiri dari orang-orang yang memang berkompeten dan juga punya niat yang baik dalam menjalankan bisnisnya. Ya, maka kita perlu cari tahu sebenarnya broker yang aman itu adalah yang dikendalikan oleh orang-orang yang memang mempunyai reputasi yang baik. Bukan hanya masalah reputasinya, tapi juga kita perlu tahu mengenai bagaimana permodalan yang dimiliki oleh pemilik broker tersebut. Apakah memang permodalannya itu cukup kuat atau tidak kuat? Itu perlu kita ketahui dengan kita mencari tahunya di regulator seperti websitenya Bapepti ya. Jadi dari situ kita bisa mencari tahu siapa pemilik brokernya, apakah reputasinya baik, apakah memang mempunyai modal yang cukup, dan juga apakah SDM yang dimilikinya dalam hal ini pengurus dari brokernya tersebut juga memang punya kompetensi yang relatif baik gitu ya, sehingga dengan demikian kita bisa memastikan broker tersebut cukup aman dari sisi informasi pemilik dan pengurusnya. Tapi untuk bukan hanya berhenti di situ saja, kita juga perlu mencari tahu mengenai reputasi dari broker tersebut ketika dia beroperasi. Ini mudah sekali sebenarnya kita cari tahu ketika kita mencarinya di Google, ya, apakah pernah ada terjadi gagal bayar, gagal withdraw, ya, apakah pernah broker ini ketika membayar penarikan atau withdraw dari nasabahnya itu punya waktu yang panjang, ada kalanya awalnya 3 hari waktu penarikan, akhirnya jadi 7 hari, awalnya dari 1 hari, lalu kemudian ada berita kita dapati sekarang penarikannya jadi 3 hari. Nah, hal-hal semacam ini itu satu indikasi sebenarnya mengenai kemampuan manajerial khususnya permodalan dari broker tersebut. Oke Pak, baik. Untuk selanjutnya dilanjutin oleh Akmal ya. Terima kasih Kak Putri. Oke Pak Jo, saya punya pertanyaan bagus nih. Oke. Kenapa kalangan orang-orang itu 80% mengalami kegagalan dalam trading? Itu penyebabnya kenapa ya Pak? Kalau boleh tahu. Baik. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena itu menyangkut dari fenomena yang terjadi dalam perforekan ini ya. 80% pelaku bisnis dari trading online forex ini mengalami kerugian. Modusnya adalah karena mereka tidak lengkap dalam memahami bisnis dari trading online forex ini. Ya, ketidaklengkapan itu sangat vital karena bagaimana mungkin seorang bisa berhasil ketika mereka tidak mengetahui dengan baik bagaimana sebenarnya melakukan bisnis ini, gitu ya. Jadi forex ini kan sebenarnya usaha atau kegiatan manusia dalam meningkatkan pendapatannya. Sehingga untuk meningkatkan pendapatannya dia perlu dong pengetahuan. Pastinya dong Pak. Ya, sehingga dari pengetahuan itu banyak sih yang bisa memberikan pengetahuan, tapi masalahnya
kompetensi dari orang-orang yang memberikan pengetahuan ini bagaimana? Nah, itu masalah besarnya. Seringkali orang ambil shortcutnya, mereka belajar dari media sosial, dari YouTube misalnya, atau mereka belajar di edukator di tempat yang lain, begitu ya, tanpa mereka mencari tahu informasi dari pengajarnya, informasi dari institusi edukasinya, begitu ya. Apakah memang yang diajarkan itu logikanya cukup baik atau tidak, gitu ya. Apakah tingkat keberhasilan membernya itu tinggi atau tidak, gitu ya. Sehingga hal ini memang krusial. Untuk mendapatkan pengetahuan yang baik, tentunya kita harus kita dapatkannya di tempat yang baik pula. Tidak mungkin kita dapatkan sesuatu yang baik di tempat yang tidak baik, kan kira-kira begitu ya. Sehingga kegagalan 80% itu pasti terjadi ketika orang belajar di tempat yang memang tidak semestinya, gitu ya. Nah, saya paham bahwa faktor dari promosi, faktor dari iklan, faktor dari buzzer kadang-kadang ya di media sosial itu mengompori bahwa tempat edukator atau edukator inilah yang terbaik, karena semuanya akan mengaku yang terbaik, tidak ada yang mengaku yang kecap nomor 2 kan gitu ya. Tapi masalahnya orang kadang-kadang miss gitu ya untuk memeriksa apakah memang yang diajarkan itu masuk akal atau memang logikanya tepat ya. Lalu apakah memang member-member dari institusi tersebut punya pengalaman, punya testimoni yang bagus gitu ya. Dan kemudian apakah memang metode-metode yang diajarkan oleh institusi tersebut memang bisa diaplikasikan dan hasilnya baik gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak diperiksa terlebih dahulu. Sehingga orang akhirnya hanya belajarnya asal aja. Dia dapatnya tuh kualitas yang rendah gitu, sehingga tanpa disadari waktu terbuang, uang terbuang, dan bisnis ini tidak berjalan dengan seperti yang diharapkan oleh trader tersebut atau pelaku bisnis tersebut. Itulah dibalik 80% kegagalan banyak pelaku usaha dari bisnis trading online ini yang gagal, Pak. Apakah yang pas kegagalan itu hanya menggunakan money management, teknikal, apa fundamental? Ya, baik. Jadi dari kegagalan itu ya, setelah kami selidiki, kami melakukan riset juga ya. Kegagalan itu pastinya karena mereka tidak memahami dengan baik logika dari bisnis ini. Ya, sekali lagi saya tekankan itu logika dari bisnis ini. Kenapa saya katakan logikanya? Karena begini, pada dasarnya trading forex itu tidak terlalu ribet sebenarnya. Hanya saja ya kadang-kadang pelaku bisnis ini terpancing dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting di dalam bagaimana usaha mendapatkan keuntungan dari bisnis ini ya. Bisnis ini simpelnya begini, yang diperlukan hanya berita. Untuk memvalidasinya kita bisa cari dari source-source yang lain. Apakah berita yang kita dapati itu berita yang valid atau tidak? Kita hanya perlu membandingkan dengan berita-berita dari source-source yang lain ya. Setelah valid, maka itulah dasar kita mengambil keputusan. Nah, untuk setelah kita mendapatkan dasar atau alasan mengambil keputusan beli atau jualnya yang kita dapatkan dari berita, selanjutnya kita perlu dapatkan referensi dari
teknikalnya, dari statistiknya. Setidaknya untuk mengetahui apakah barang yang mau kita beli atau jual itu dalam kondisi tren apa? Tren naik atau tren turun. Setelah kita pahami trennya, ikuti saja trennya. Jika informasinya sesuai dengan trennya, maka keuntungan itu hanya masalah waktu saja. Tetapi yang terjadi, banyak yang tidak peduli dengan informasi. Mereka jadikan informasi ini hanya pelengkap. Tetapi alasan untuk beli dan jualnya adalah menggunakan teknikal, menggunakan statistik. Sehingga terjadi salah kaprah. Kalau sudah terjadi salah kaprah, hasilnya tentu juga tidak menggembirakan, ya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah mengenai permodalan atau yang tadi Anda katakan sebagai money management. Ya, money management itu adalah proporsi dari volume transaksi dengan modal yang dimiliki. Kalau orang dahulu bilang, jangan besar pasak daripada tiang. Jadi proporsi itu adalah kata kuncinya. Kalau modalnya sedikit, maka open posisi yang dilakukan dengan menggunakan volume yang rendah. Ya, kalau misalnya modalnya memang mencukupi, tinggal disesuaikan saja volume dari open posisinya. Berarti kan lebih pentingnya di dalam trading itu kan fundamental dan manajemen. Kalau teknikal itu kan paling cuma sekitar dasarnya aja. Nah, menurut Bapak nih Pak, teknikal itu bagaimana sih Pak kalau tanpa fundamental? Teknikal tanpa fundamental itu yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis forex ini, ya. Mereka pikir hanya mengandalkan teknikal saja itu sudah cukup, ya. Ya mungkin saja, tapi saya pastikan keberhasilan itu hanya keuntungan belaka saja, hanya laki saja sebenarnya. Kenapa? Karena fenomena yang tadi Anda angkat bahwa 80% orang rugi di bisnis forex ini, itulah yang menggunakan technical analysis sebagai referensi untuk mengambil keputusannya. Ya, bahkan tadi saya bilang, mereka menggunakan referensi technical analysis untuk mengambil keputusan beli dan jualnya. Informasi atau berita itu hanya sebagai tambahan saja buat mereka. Jadi, ya sangat mungkin mereka akan melakukan atau mereka akan mengalami kerugian tentu. Nah, kebetulan nih Pak, kan di Imperium Strategi itu kan mengadakan seminar. Ya. Di Bandung itu kan bertema tentang mindset dalam trading. Ya. Sepenting apa sih Pak tentang mindset dalam trading itu? Baik, ini yang penting menurut saya, yang harus dipahami oleh para pelaku bisnis forex di sini adalah mindset itu, di balik kata mindset itu adalah logika. Artinya bagaimana kita harus berpikir atau memanfaatkan forex ini sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan kita. Bukan meningkatkan masalah kita gitu ya, tapi meningkatkan pendapatan kita. Oleh karena itu, mindset yang diperlukan adalah mindset sebagai investor, bukan sebagai trader. Ya, sebagai investor Anda punya helikopter view yang lebih luas tentunya daripada seorang trader. Trader hanya lihat ini mau kemana, naik atau turun, harga bawahnya di berapa, harga atasnya di berapa, range-nya berapa, dan sekarang candle-nya polanya bagaimana. Itu yang ada di pikiran dari trader. Tetapi investor, dia punya pemahaman atau punya wawasan yang lebih jauh ke depan. Dia lihat ke depan ini
berkemungkinan besar dengan fakta dan berita yang ada akan naik suatu mata uang misalnya. Sehingga berdasarkan informasi dan data yang dia miliki sebagai fakta, maka dia ambil keputusan untuk melakukan beli. Tetapi sebelum dia melakukan keputusan untuk membeli, dia periksa dulu referensinya dari technical analysis atau dari statistik. Apakah harganya sudah di level yang ideal atau belum. Ketika di statistik atau technical analysis sudah memberikan referensi bahwa harga yang terbaik itu ada di level X, baru dia lakukan pembelian. Jadi demikian kira-kira alur dari mindset yang diperlukan dari supaya berhasil dalam bisnis forex ini adalah mindset sebagai investor. Berarti sangat penting ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak untuk mendaftarkan untuk mengikuti acara seminar di Bandung itu? Oke. Sebenarnya cukup mudah, Pak. Semua orang, ini satu seminar yang terbuka untuk umum, ya. Silakan bergabung dalam seminar tersebut, ya. Lalu nanti tujuannya apa? Tujuannya agar para undangan itu bisa tahu siapa sih mentornya gitu. Kelasnya gimana sih? Yang diomongin itu bagaimana sih gitu ya? Cakapkah dia sebagai mentor atau tidak? Layakkah dia sebagai mentor atau tidak? Itu sebenarnya bagian dari validasi. Itu sebenarnya yang diperlukan dalam seminar itu. Jadi jangan kita beli kucing dalam karung, ya kan? Kita harus tahu dulu siapa pengajarnya. Itu seminar itu sebenarnya menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk audiens itu mengenal mentornya, ya. Dan untuk bisa bergabung, ya saya rasa informasinya sudah cukup banyak ya, di media sosial. Siapa-siapa yang harus dihubungi tentunya juga tersedia dengan masif di sana. Silakan saja tanpa biaya. Tanpa biaya, bahkan Anda akan diberikan konsumsi ya, supaya Anda bisa mengikuti seminar ini dengan tenang, dengan baik gitu ya. Karena diakomodir di satu hotel di Bandung yang cukup punya nama, sarana prasarananya juga bagus gitu ya. Dan tersedia waktu untuk kita berdiskusi, untuk tanya jawab, apa saja boleh didiskusikan, sehingga dengan demikian Anda punya kesempatan banyak untuk bisa menentukan apakah ikut edukasi di Imperium Strategi berikutnya di kelas workshopnya ya, workshop offline-nya itu cukup layak atau tidak. Kira-kira gitu. Kalian sudah dengarkan apa yang dikatakan Pak Jo. Nah, biar tidak ketinggalan, silakan hubungi nomor yang ada di sini ya, guys. Sekian pertanyaan kita buat Pak Jo. Aku mau ingetin lagi, jangan lupa seminar tanggal 8 November di Bandung.